Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dimanapun tempatnya. Baik, langsung saja. Sebelum masuk materi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Liana sebagai moderator. Saya bersama rekan-rekan saya, Hikmatul Fitria dan Rifki Diaul Haq. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang pendapatan nasional dan perhitungannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan materi yang pertama. Next. Pengertian dan ruang lingkup pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam antara lain produk domestik bruto, produk nasional bruto, serta produk nasional neto. Perhitungan pendapatan nasional akan memberikan perkiraan GDP secara teratur merupakan ukuran dasar dari performansi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, perhitungan pendapatan nasional juga berguna untuk menerangkan kerangka kerja hubungan antara variabel makroekonomi yaitu output, pendapatan, dan pengeluaran. Next. Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian yaitu dihitung dengan 3 pendekatan yaitu Next. 1. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau Gross Domestic Product, GDP. Produk domestik bruto, GDP merupakan nilai dari barang dan jasa yang diproduksikan dalam negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang memiliki oleh penduduk negara tersebut dan penduduk atau perusahaan negara lain. Perhitungan GDP dengan cara pengeluaran membedakan perbelanjaan yang dilakukan dalam perekonomian kepada 5 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, perubahan dalam stok, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada. Sektor produksi tersebut dikelompokkan menjadi 11 sektor atas dasar ISIC, International Standard Industry Classification. Next. Yang kedua, pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, Gross National Product, GNP. GNP adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu atau 1 tahun, yang diukur dengan satuan uang. Produk nasional bruto perhitungannya menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk atau suatu negara tersebut ditambah dengan penduduk negara tersebut yang berada di luar negeri. Pada perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi yaitu rumah tangga berupa konsumsi, perusahaan berupa investasi, pengeluaran pemerintahan, pengeluaran ekspor dan impor. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendapatan ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan, yaitu dengan rumus Y sama dengan C ditambah L untuk perekonomian tertutup tanpa peranan pemerintah. Y sama dengan C tambah I tambah G untuk perekonomian tertutup dengan peranan pemerintah. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M untuk perekonomian terbuka. Next. Baik, selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, Rifki Diaul Haq. Saya persilakan. Baik, yang ketiga adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, Net National Product atau NNP. Lanjut. Di dalam NNP atau produk nasional neto ada unsur yang disebut pajak tidak langsung atau indirect business taxes. Pajak tidak langsung ini mempunyai akibat mempertinggi harga jual. Contoh pajak tidak langsung ini adalah pajak-pajak penjualan, semisal bandrol rokok, pajak tontonan, dan sebagainya. Jelas bahwa pajak tidak langsung ini ditinjau dari sudut pendapatan nasional, hanya mempertinggi harga jual saja. Kalau misalnya output tetap saja, sedangkan pajak tidak langsung ini diperbesar atau diperkecil, nasional produk pun akan menjadi semakin besar atau kecil, karena GNP diukur dengan harga pasar.
Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau NNP berbeda dengan GNP, maka NNP merupakan GNP dikurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Penyusutan merupakan ukuran dari bagian GNP yang harus disisihkan untuk menjaga kapasitas produksi dan perekonomian. Biasanya data GNP lebih banyak digunakan dibandingkan NNP karena personalan imitasi penyusutan mungkin tidak teliti dan juga tidak tersedia dengan cepat, sedangkan perkiraan GNP tersedia dalam bentuk sementara. Lanjut. B. Pendapatan perorangan. Apabila individu rumah tangga merupakan pemilik dari sumber daya ekonomi dalam suatu sistem perekonomian bebas, maka pendapatan nasional tidaklah sama dengan pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan atau personal income merupakan pendapatan agregat yang berasal dari berbagai sumber yang secara aktual diterima oleh seseorang atau rumah tangga. Langkah pertama dalam menghitung pendapatan perorangan adalah mengeluarkan atau mengurangkan unsur-unsur yang termasuk di dalam NI, tetapi tidak diterima oleh rumah tangga. Langkah selanjutnya adalah menambahkan pendapatan yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga, tetapi belum dimasukkan ke dalam divisi GNP, NNP, atau GDP. Penghasilan sekali pakai atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dipakai, dibelanjakan. Permintaan dan penawaran. Bagian ini membicarakan penentuan pendapatan nasional dengan anggapan bahwa kegiatan ekonomi nasional hanya dilakukan oleh rumah tangga dan rumah tangga perusahaan. Teori klasik selayang pandang dibagi menjadi dua, yaitu hukum pasar Say dan anggaran dasar teori klasik. Teori Keynesian selayang pandang dibagi menjadi dua juga, yaitu campur tangan pemerintah dan fungsi tabungan dan investasi. Baik, terima kasih kepada Rifki Diaulahak, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh Hikmatul Fitriyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yana. C. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GDP real dapat dijadikan suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan suatu negara. Bagaimana ekonomi Islam mengkritisi perhitungan GDP real atau kapita yang dijadikan sebagai indikator bagi suatu kesejahteraan negara? Suatu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki. Kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohani masuk dalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam sebuah arti sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada real welfare, kesejahteraan yang sebenarnya. Selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. D. Sumber-sumber pendapatan nasional. Sumber-sumber pendapatan negara pada garis besarnya dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Pajak. 2. Restribusi. 3. Keuntungan dari perusahaan negara. 4. Denda dan penyitaan oleh pemerintah. 5. Hadiah. E. Contoh kasus pendapatan nasional. Ketika pemerintahan Indonesia memutuskan untuk membangun infrastruktur jalan dengan membangun jalan tol Cikopo sampai Palimanan,
Hal ini menyebabkan jalur puncak yang menjadi jalur arteri yang menghubungkan dua kota besar, yaitu Jakarta dan Bandung, berangsur-angsur ditinggikan masyarakat. Demikian juga halnya dengan jalur nasional Pantura. Sisi ekonomi masyarakat di beberapa daerah Pantura, seperti daerah Indramayu dan Jombang, terkena dampak baik secara ekonomi maupun bisnis. Masyarakat yang daerahnya dilalui tol Cipali, khususnya kedua daerah tersebut, belum tentu merasakan banyak manfaat dari kehadiran tol sepanjang 116,7 km tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.